Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur hari ini kita diperkumpulkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan, masing-masing dari kita dari rumah masing-masing. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita yang Maha Kuasa, penebus dan penolong kita. Pujian dari KPPK nomor 221, Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia penebusku yang bersentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan yang memerintah semesta, Dia melindungi di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanmu penuh kasih. Benar ya Tuhan, Engkau Allah pencipta kami yang Maha Kuasa. Engkau mengenal kami sejak kami dari dalam kandungan ibu. Dan Engkau senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Dan sekarang kami umat-Mu datang kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Saya akan membacakan ayat emas kita yang hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara, dalam hidup ini kita sadar bahwa kita tidak lepas dari berbuat dosa. Acap kali kita menjadi lemah iman, kita mencintai diri. Tetapi puji Tuhan, rahmat Tuhan sungguh besar dan sungguh ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita saat ini mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Sesal Akan Diriku, dari KPPK nomor 226. Ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolak kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, Kau tinggalkan aku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dengan kasih-Mu yang besar, Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masyhurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam hidup kami di dunia ini, kami seringkali lemah iman kami. Kami terbawa arus dunia. Seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang telah menyakiti mungkin hati sesama kami, hati keluarga kami, dan terutama menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, karena kami percaya hanya dengan kasih Tuhan yang besar kami mampu menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan, karena kuat dan kuasa dari Tuhanlah kami dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab secara bertanggapan. Bacaan bertanggapan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-5
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat sekalian membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiayanya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Saudaraku, mari kita dengan satu sukacita menyanyikan satu lagu pujian yang indah yang mengatakan bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Kiranya pujian ini senantiasa menguatkan kita untuk kita terus bersandar pada Tuhan. Tiap langkahku. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya.
Saya undang jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan gereja dari sepanjang zaman dan segala abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertema berdamai dengan masa lalu. Saudara, banyak tokoh Alkitab yang masa lalunya tidak begitu baik, tetapi Tuhan pakai mereka sehingga sampai sekarang kita mengenal mereka menjadi tokoh yang luar biasa. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, biarlah itu tidak membuat kita menjadi terpuruk. Percayalah, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang jahat, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita nyanyikan lagu ini, rancangan yang ada padamu. Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Setinggi langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Yang percaya akan melihat semua indah pada waktu
Saya persilakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan pasti memberkati dan dimanapun saudara berada pada hari ini, yakinlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya, dan kita akan bersama-sama hari ini memiliki satu kesempatan istimewa untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita bersama-sama rendahkan diri, buka hati, mohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah dan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami pun percaya bahwa kehadiranmu di tempat kami masing-masing adalah kehadiranmu yang memberikan dan yang sudah menyiapkan begitu banyak berkat untuk boleh kami nikmati dan boleh kami miliki, supaya kami juga boleh memiliki kekuatan dan pertolonganmu untuk mengisi kehidupan kami selama Tuhan masih memberikannya. Mohon Tuhan menolong kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, supaya saat kami belajar dari firman Tuhan, kami sungguh mengerti akan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya bisa menjadi orang-orang yang mendengar firman, tetapi lebih dari itu, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dengan satu tema yang diberikan kepada saya, satu tema yang unik dan menarik, yaitu berdamai dengan masa lalu. Dan untuk itu saudara, mari bersama kita belajar melalui bagian dari firman Tuhan, sebuah kisah yang diceritakan di dalam narasi firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mungkin lebih baik lagi kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-20. Supaya lengkap di situ, kita bisa mendapatkan satu kisahnya. Kita lihat sampai dengan ayat yang ke-20, Kejadian pasal yang ke-33. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rachel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rachel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan
engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu dipujuk-pujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi kata Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternak-ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang menarik, oleh karena kisah ini memiliki masa lalu yang begitu kelam, di mana antara Yakub dan Esau yang adalah kakak beradik, anak dari Ishak dan Ribka, ternyata keberadaan mereka berdua itu tidaklah menjadi keberadaan yang serasi. Kenapa? Oleh karena Yakub ternyata memang namanya Yakub, dan dia memang seorang yang bahkan bisa dikatakan cukup licik, begitu, sehingga dia sempat menipu Esau dan memanipulasi Esau untuk menjual hak kesulungannya. Bahkan kemudian dengan satu pertolongan dari Ribka ibunya, akhirnya bukan hanya hak kesulungan, tapi juga berkat kesulungan itu juga dirampas dari Esau. Itu yang membuat Esau begitu marah dan ingin membunuh Yakub sehingga Yakub harus lari. Suatu perpisahan yang bukan perpisahan yang indah, perpisahan yang begitu kelam, yang membuat Yakub harus buru-buru lari meninggalkan keluarganya, meninggalkan zona nyamannya, dan akhirnya dia berada di rumah Laban, yaitu masih saudara dari mereka. Dan akhirnya dia boleh menikah dengan Rachel dan Leah. Dan kali ini, kalau kita melihat, itu merupakan sesuatu yang unik, oleh karena di dalam pasal yang ke-31, ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pulang kembali ke tanah asalnya. Berarti dia harus meninggalkan akan tempat di mana dia bersama-sama dengan Laban, mertuanya, dan Rachel dan Leah, dan juga Bilha dan Silpa, bersama dengan anak-anak yang mereka miliki, untuk berangkat kembali ke tanah Kanaan. Tapi berangkat kembali ke tanah Kanaan itu bukan merupakan sesuatu yang membuat dia bisa merasa home sweet home, sekalipun dia merasa tentunya rindu rumah. Namun kerinduan itu bisa terpupus oleh karena dia ingat betapa perginya pun oleh karena dia lari dari Esau, yang memang orangnya keras, yang memang orangnya adalah pemburu di padang, yang memang orangnya adalah orang yang pejuang ataupun orang yang biasa dengan alam yang ganas. Dan itu membuat Yakub takut untuk pulang. Tapi disitulah indahnya, karena akhirnya Yakub harus kembali ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan bukan mudah,
Tapi itulah yang terjadi. Saudara, kalau kita melihat di dalam apa yang terjadi, pada waktu itu dia tahu bahwa dia kalau kembali, dia harus berhadapan dengan Esau. Dan itu dia takut. Maka dia pengen lari dari itu. Dengan cara bagaimana dia memikirkan kembali bagaimana caranya. Dia pikir bagaimana kalau kita membagi pasukan menjadi 2. Supaya kalau nanti Esau marah, hantam habis satu pasukan, masih ada yang tertinggal. Lalu dia berpikir dari pasukan yang tertinggal ini pun, dia akan berikan anak-anak dan harta bendanya di depan. Dia sendiri berada di paling belakang. Supaya apa? Kalau sampai masih marah, yang kena yang lain, dia sendiri masih selamat. Setelah itu pemikiran yang menunjukkan bagaimana Yakub ini sebetulnya masih tidak suka untuk kembali, tidak suka untuk berhadapan dengan Esau, takut, bahkan ingin melarikan diri. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ke-32, pada saat ia mulai menyeberangkan mereka yang lain dan Yakub sendiri masih tertinggal di belakang. Di situ ada suatu kejadian di mana Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan yang dia tidak kenali di malam itu. Bergumul sepanjang malam sampai pagi. Dan baru dia tahu, ini bukan manusia biasa tetapi adalah malaikat Allah. Maka dia berkata, jangan tinggalkan kalau belum berkati. Lalu dia diberkati. Dan Kejadian pasal yang 33 adalah peristiwa setelah dia bergumul bersama dengan Allah melalui suatu pergumulan yang luar biasa dan dia kemudian mendapat nama Israel karena memang dia bergumul dengan Allah. Saudara, melalui bagian ini menarik sekali karena apa? Kejadian pasal yang ke-33 merupakan suatu pivoting point, suatu hal yang berubah total dari apa yang sebelumnya. Karena di sini kita melihat ketika dia tahu bahwa Esau itu datang dengan 400 orang. Yang itu adalah tentunya gerombolan dia ataupun orang-orang yang pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang bisa bertempur dan berperang. Kalau tadinya dia ingin lari, bersembunyi di paling belakang. Kali ini dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas, ia sendiri berjalan paling depan. Walaupun ia memberikan mula-mula ada di dalam bagian itu, kelihatan sekali bagaimana dia memberikan budak perempuannya, yaitu Bilha dan Silpa dengan anak-anaknya di paling depan, lalu kemudian Lea dengan anak-anaknya, dan baru Rachel yang memang paling dikasihi oleh Yakub bersama dengan Yusuf yang pada waktu itu Benyamin belum lahir. Tetapi yang tadinya dia paling belakang, sekarang dia berada di paling depan. Dan kemudian cerita dan kisah ini kita tahu. Saudara, tadi baru saja kita membacanya bagaimana akhirnya dia bertemu dengan Esau dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya dengan Esau. Justru karena itulah kita ingin belajar pada saat ini. Apa yang sebetulnya Allah inginkan dengan semuanya ini. Saudara, berdamai dengan masa lalu merupakan sesuatu yang Allah inginkan. Karena apa? Karena Allah mau pakai Yakub menjadi berkat. Maka sebelum Yakub menyelesaikan dengan apa yang ada pada dirinya, dia belum bisa menjadi sebuah saluran berkat. Ibarat saudara kalau ada sebuah saluran yang di dalamnya masih kotor, maka ketika ada air yang lewat di dalamnya, walaupun air itu sejernih apapun juga, dia pasti akan membawa kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dulu saya pernah mempunyai satu tangki air saudara di rumah, dan tangki air itu ada di atas. Tiap kali saya buka keran, airnya kotor. Lalu kemudian orang berkata, kasih aja saringan. Saringan diberikan sebentar bersih, kotor lagi. Saringannya kotor. Akhirnya orang berkata, Pak ini nggak bisa. Harus dilihat kembali. Dicek pertama-tama, tangkinya itu kotor atau enggak. Yang kedua, salurannya kotor atau enggak. Dan akhirnya dilihat ternyata tangkinya kotor. Ya walaupun airnya sudah air yang beli juga begitu, tapi ternyata masih juga ada kotoran-kotoran yang cukup banyak yang mengendap, dan itu yang membuat terjadinya permasalahan. Dan setelah air tangki itu dibersihkan, salurannya dibersihkan, keran dibuka, airnya jernih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin untuk memakai Yakub menjadi berkat. Tetapi ia mau Yakub itu dibersihkan lebih dahulu. Dan untuk itu
berdamai dengan masa lalunya, menyelesaikan masa lalunya adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, Tuhan yang berfirman, pulang kamu ke Kanaan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah tidak ingin untuk Yakub terus lari dari masa lalunya. Seakan-akan bisa melupakan dan mengatakan, aku tidak mau masa lalu itu ada. Dan seakan-akan selesai begitu saja. Tidak, dia harus menyelesaikannya. Justru disinilah kita belajar apa yang sebetulnya Tuhan mau dengan menyelesaikan dan berdamai dengan masa lalu itu. Untuk membuat kita lebih mudah mengingatnya, saya ingin berkata bahwa berdamai dengan masa lalu itu perlu memiliki hal yaitu berisi. Wah, ini berisi itu bukan hanya berisi, perutnya berisi begitu. Tetapi ini merupakan satu jembatan keledai untuk mengingatkan kita apa yang sebetulnya Tuhan mau. Bernya, ya saudara, mengingatkan kepada satu keberanian untuk menghadapi. Saudara, Allah tidak menginginkan manusia ketika memiliki masa lalu yang kelam seperti apapun, kegagalan yang berat seperti apapun, lalu kemudian lari dan berkata, itu enggak terjadi. Elisabeth Kubler-Ross memberitahukan ataupun melihat, ketika dia melihat akan bagaimana pergumulan manusia, ketika manusia itu harus menghadapi suatu kenyataan atau realita yang dia tidak inginkan, maka hal yang pertama yang sering kali terjadi adalah sebuah yang disebutnya dengan denial atau penyangkalan. Tidak ada apa-apa, seakan-akan nggak ada sesuatu itu. Dia ingin untuk menutupi dan lari daripadanya. Dan bukankah itu yang menjadi reaksi yang sering kali ada? Begitu ada masalah, lari. Begitu ada masalah, lari. Anak-anak muda ketika ada masalah larinya kemana? Akhirnya ada lari ke narkoba untuk melupakan segala sesuatu. Lari kepada rokok untuk membuat dirinya menikmati dan melupakan. Lari kepada tontonan-tontonan. Bahkan sampai kepada akhirnya terjerat dengan pornografi dan lain sebagainya. Karena apa? Lari dari apa yang menjadi kenyataan yang ada. Tuhan tidak pernah inginkan kita lari. Tetapi berani menghadapinya. Yakub akhirnya dituntun. Dia ingin lari, dia ingin ke belakang, dia ingin untuk paling jauh di belakang. Tetapi Allah membuat dia bergumul bersama dengan Allah di sungai Yabok itu. Dan akhirnya dia dikatakan, engkau tidak lagi disebut namanya Yakub, tetapi Israel, seorang yang bergumul dengan Allah. Dan karena dia bergumul, akhirnya dia menang. Dan dia sekarang di dalam pasal yang ke-33 ini, ia berani untuk berada di paling depan sendiri. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Allah tahu apa yang kita miliki. Allah tahu segala sesuatu, bahkan apa yang paling kelam dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin memalukan, sesuatu yang mungkin kita ingin tutupi dan rahasiakan. Tidak ingin semua orang tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah ingin kita bereskan itu. Supaya kita boleh menjadi berkat. Orang tua ingin jadi berkat, bereskan masa lalu. Anak-anak ingin jadi berkat, bereskan masa lalu. Engkau menjadi teman sahabat, ingin jadi berkat, bereskan masa lalu. Dan berani menghadapinya. Untuk berani itu, maka perlu I-nya, yaitu inisiatif. Pada waktu sebelumnya dalam Kejadian pasal 32, ia mengatur semuanya itu di depan. Dan ia paling belakang. Tetapi ketika ayat yang pertama dikatakan dalam Kejadian 33, ketika ia memandang dan melihat bahwa Esau datang dengan 400 orang, maka ia dikatakan di situ menempatkan, ayat yang kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu, ia menempatkan, artinya secara aktif dia berinisiatif melakukan sesuatu dan ia berada di depan. Setelah ia berada di depan, firman Tuhan berkata, ia sujud 7 kali. Kenapa demikian? Itu merupakan suatu bagian dari budaya pada masa lalu, budaya untuk menunjukkan bagaimana dia merendahkan diri, budaya untuk menunjukkan bagaimana dia sadar bahwa dia yang memiliki kesalahan dan dia harus membereskannya, maka dia pun menyebut Esau sebagai tuanku, sesuatu yang lebih besar. Yang tadinya dia berada di atas, yang tadinya dia memanipulasi dan merampas, sekarang dia berada di bawah, merendahkan diri. Menunjukkan bagaimana dia menyadari, membereskan, merubah sikapnya.
Dan itu merupakan satu inisiatif dari dalam diri. Saudara, membereskan konflik, membereskan situasi yang tidak nyaman. Jangan pernah kita menunggu yang lain, tetapi kita harus mulai dari kita berinisiatif. Konon cerita, saudara, ada suami istri yang lagi marahan, begitu ya, ribut pada malam hari itu, dan karena ribut si istri biasa kan sudah ribut kalah begitu, akhirnya kunci mulutnya, diem, nggak berkata apa-apapun dan tidak mau mendengar apapun. Suaminya ngomong juga sepertinya angin lalu begitu. Wah, suaminya pikir, waduh cilaka, besok pagi-pagi saya harus berangkat pergi ini. Naik pesawat karena sudah ada janjian dengan klien. Ini janjiannya ini untuk kerjasama yang besar ini sekali. Waduh, tapi saya itu punya kesulitan untuk bangun sendiri. Biasanya istri yang membangunkan. Dia pikir, waduh, dia bagaimana caranya? Akhirnya dia ingat, oke, kalau begitu saya tulis. Akhirnya dia mengambil satu kertas, dia tulis, Mami, besok saya harus berangkat pagi-pagi naik pesawat untuk satu kerjasama yang memberikan uang banyak buat kita. Bangunin saya pukul 4 pagi. Tulis gede-gede, dia taruh di tempat bantal istrinya. Lalu kemudian dia tidur membelakangi. Ya. Dan kemudian dia tahu, dia mendengar istrinya masuk begitu, mengambil kertas karena kertasnya kan bunyi. Ya, kusuk. Wah, sudah dibaca, dia tenang, dia tidur. Ya. Besok paginya dia bangun, dia lihat jam, sudah jam 6 pagi. Wah, kaget sekali. Cilaka ini, saya terlambat untuk pergi ke bandara. Akhirnya karena dia seperti itu, dia lupa kalau dia lagi marahan dengan istrinya. Lalu dia berkata, Mami, kenapa Mami gak bangunin aku? Ya, istrinya tetap diam begitu. Kok nggak bangunin, kenapa? Ini sekarang aku terlambat. Istrinya tunjuk. Ternyata di samping bantalnya ada kertas. Tapi bangun, sudah jam 4. Saudara, biasanya ketika konflik, kita berkata, kalau dia nggak mulai lebih dahulu, saya juga nggak akan mau. Gitu ya. Maka biasa begitu ada konflik, Natal cepat datangnya, malam kudus sunyi senyap, begitu ya. Karena apa? Kita menunggu orang lain. Dan kita berkata, kalau dia nggak senyum, aku juga nggak mau senyum. Kalau dia seperti ini, aku juga bisa melakukan yang sama. Kita menunggu orang lain. Tuhan tidak pernah menginginkan kita membereskan masa lalu dengan hanya menunggu orang lain lebih dahulu. Tetapi inisiatif memulai lebih dahulu. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, sampai dengan hari ini berapa banyak hal yang saudara pendam, yang saudara tidak selesaikan, yang saudara ingin lupakan, dan saudara hanya menunggu orang lain. Komunikasi yang jelek, komunikasi yang patah, dan kita berkata, memangnya gue butuh kamu. Ya. Memangnya hanya kamu yang paling benar. Aku juga bisa. Dan kalau kita begitu, kita tidak pernah menyelesaikan masa lalu kita. Kita tidak pernah berdamai. Allah ingin, I-nya yaitu inisiatif. Sudah berani dengan satu sikap dan inisiatif. Maka C-nya yang terakhir mengingatkan kepada apa? Adalah sikap tunduk, taat, dan menyertakan Allah. Saudara, indahnya dari Yakub, sekalipun Yakub punya banyak macam kelemahan-kelemahan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana dia dengan kelicikannya, bagaimana dia dengan penipuannya, bagaimana dia dengan berbagai caranya yang sebetulnya menunjukkan kelemahan-kelemahan dia. Tetapi satu hal yang ada adalah hatinya itu selalu ingin mengikut sertakan Allah. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-31, 32, bahkan sebelumnya, dia selalu memanggil Tuhan, menempatkan dan berkata, di sini Tuhan melihat, di sini Tuhan hadir, di sini adalah rumah Allah. Ketika dia lari dan melihat satu penglihatan di mana seakan-akan dari surga dan bumi ada tangga itu, yang di mana malaikat naik turun di dalamnya dan dikatakan ini pasti rumah Allah. Itu sebabnya itu tempat dinamakan kemudian Betel. Ya. Dan di Betel itu kemudian dia kembali, pada waktu dia kembali, dia datang lagi ke sana.
dia selalu mengikut sertakan Allah. Dan ayat yang ke-20 kalau kita melihat, ketika dia sampai kembali di Kanaan, dia membeli tanah dari Hemor, bapak Sikem itu. Sebuah tempat untuk dia mendirikan kemahnya dengan seharga 100 kisita. Maka dikatakan, ia mendirikan mezbah di sana. Dan menamakan tempat itu, Allah Israel ialah Allah. Di sini menunjukkan adanya satu sikap hati, di mana dia melakukan berdamai itu, oleh karena dia punya satu sikap hati yang terus ingin bersama dengan Tuhan. Saudara, dia tidak menyelesaikan masa lalunya dengan caranya sendiri. Itu yang ada dalam Kejadian pasal 32. Itu yang dipikirkannya dengan caranya supaya dia bisa selamat. Tetapi ketika bersama Tuhan, maka sikap hatinya berubah. Dia sadar siapa yang harus dia ikuti. Maka dia berada di paling dekat, di paling depan. Itu sikap hatinya. Sikap hati yang menyertakan Allah. Berdamai dengan masa lalu. Itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memikirkan dengan cara kita. Tetapi menyadari bahwa Allah ada. Allah hadir. Dan Allah sedang memperhadapkan kita untuk menyelesaikan. Maka bersama-sama dengan Allah kita menyelesaikan. Dan itu hal yang paling penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan masa lalu. Berasalkan dari firman Tuhan yang pada saat ini mengingatkan kita kepada 3 hal ini. Harus berani, berinisiatif, dan mengikut sertakan Allah. Satu kali, saudara, ada anak-anak yang kemudian diberikan oleh orang tuanya untuk berlibur di rumah oma opanya, begitu ya. Nah, ketika mereka berada di rumah oma opanya itu, rumahnya itu bagus dan punya taman yang luas dan tempat yang begitu indah. Ya, ada kolamnya yang ada di sana, begitu. Terus kemudian ada juga angsa yang ada di situ. Nah, mereka bisa bermain sepuasnya setiap hari. Satu saat mereka bermain untuk melemparkan batu ke kolam itu, gitu ya. Tapi malangnya ketika si adik itu melemparkan batu, kena kepada angsa yang adalah milik neneknya. Celakanya lagi, kenanya telak lagi begitu. Sehingga akhirnya angsa itu bukannya berdiri tapi tenggelam, akhirnya mati. Waduh, si adik ini bingung. Si kakak berkata, tenang, kita ini ada di kolam ini jauh dari rumah. Pasti nenek juga nggak akan lihat. Rahasiamu itu ada padaku, gitu ya. Aku nggak akan kasih tahu ke nenek, gitu ya. Sudah, kamu tenang aja. Aku nggak akan kasih tahu. Wah, kalau nenek tahu nanti pasti marah. Adiknya bingung. Si kakak berkata, nggak usah. Rahasiamu itu ada padaku. Gitu ya. Nah, oke. Akhirnya mereka pulang. Ya. Waktu pulang sampai di rumah, neneknya berkata, wes, sudah main-main ya cukup lama. Ayo, kalian pasti sudah lapar. Ayo sekarang kita mau makan. Nenek udah siapkan nih makanan. Ayo tata mejanya. Kakak yang sudah lebih besar, ya, ayo kakak yang taruh piring-piringnya ya di atas meja. Hati-hati jangan sampai jatuh piringnya. Lalu si kakak berkata, adik juga bisa kok bawain itu semua. Betul kan, Dek? Gitu katakan, rahasiamu ada di aku. Adiknya, oke, begitu kalau enggak nanti dikasih tahu kepada nenek. Cilaka, iya dia berkata, aku mau, bisa. Akhirnya adiknya dengan susah payah tata itu semua. Ya. Selesai makan, begitu neneknya berkata, tadi yang tata piringnya kan adik. Ya sekarang kakak deh yang bawa untuk cuci. Kakaknya berkata, Nek, adik juga bisa kok. Lalu dia berkata kepada adiknya, rahasia gitu ya. Adiknya, ya. Terus dia bilang, Nek, gak usah kakak, aku juga bisa. Langsung dia bawa semuanya itu dia cuci. Satu hari begitu. Hari berikutnya kakaknya kembali berkata, adik juga bisa. Lalu kamu, rahasia. 2 hari, 3 hari, akhirnya adiknya juga gak tahan lagi ini. Terus-menerus disuruh. Akhirnya dia deketi neneknya pada waktu neneknya berada di dapur. Lalu dia berkata, Nek, aku mau ngomong sama nenek. Iya, kenapa?
Aku mau ngaku, Nek. Aku apa? 4 hari yang lalu, waktu aku bersama kakak main-main di danau itu, kami main lempar batu ke danau. Tapi aku lempar itu kena angsanya nenek dan mati. Tapi aku takut kasih tahu nenek, nanti nenek marah. Makanya kakak selalu mengatakan rahasia, nggak apa-apa, rahasianya ada pada kakak. Neneknya senyum, dia rangkul si adik itu dan berkata, cucuku ini ya, kamu sebetulnya nenek waktu itu juga lihat. Ya. Dari jendela nenek lihat karena nenek takut kalau terjadi sesuatu apapun kepada kalian berdua, maka nenek selalu lihat di mana kalian. Dan nenek sudah tahu itu terjadi. Kamu kan memang bukan sengaja, nggak sengaja. Tapi nenek tunggu kapan kamu mau ngomong. Ternyata kamu nggak berani untuk ngomongnya. Sekarang ya sudah, nggak apa-apa. Namanya juga nggak sengaja kan. Udah sekarang kamu main-main lagi sama kakak. Wah, dia senang sekali. Ya. Akhirnya hari itu ketika si neneknya berkata, ayo kak, sudah berhari-hari adikmu yang nata meja dan cuci piring, sekarang kamu. Kakaknya berkata, adik masih kuat kok, bisa kan dek? Adiknya berkata, enggak kok, sekarang kakak aja. Rahasia, enggak apa-apa, aku sudah ngomong sama nenek. Saudara, menyelesaikan masalah, itu membuat kita tidak lagi bermasalah. Engkau tidak selesaikan masalah, engkau lari. Engkau akan menimbun lebih banyak lagi masalah demi masalah. Berani menghadapi masa lalu, itu berarti berani membereskan masa lalu kita. Sekelam apapun. John Newton, pengarang dari lagu Amazing Grace, dia menyadari akan hal itu. Dan dia mengatakan, dulu hidupku gelap, aku terhilang. Tetapi sekarang aku melihat, dan aku ditemukan. Karena apa? Karena dia berani menghadapi masa lalunya. Menyelesaikannya. Dari seorang yang begitu berandalan, yang begitu banyak bermasalah, bahkan begitu banyak melakukan kejahatan, kriminal. Akhirnya dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberkati dan ingin menjadikan saudara dan saya menjadi berkat. Maukah kita berdamai dengan masa lalu kita, apapun itu. Selesaikan dosa yang hari ini masih engkau miliki, engkau lari, engkau diamkan, engkau tutupi. Damaikan masa lalumu dengan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, mari kita berisi. Berani hadapi, berinisiatiflah. Selesaikan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sedang memiliki bermasalah dengan seseorang, engkau ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu, engkau mau persembahkan persembahan, Matius berkata, taruh itu, berdamailah lebih dahulu dengan saudaramu, baru kau balik memberikan persembahan. Allah ingin kita beres masa lalu kita, supaya kita bisa menjadi saluran yang beres juga, yang memberikan berkat Allah, hadir melalui diri kita, dan di dalam diri kita, membuat kita pun boleh menjadi berkat. Bukan menumpuk masalah, tetapi menjadi penyelesai masalah dengan inisiatif kita. Dan lebih penting lagi, satu sikap yang terus menyertakan Allah. Seperti Yakub, sadar, berbalik, dan dia berkata, Allah Israel adalah Allah. Pengakuan akan hadirnya Allah di dalam hidupnya membuat dia berani menghadapi masa lalunya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita bereskan masa lalu kita, melangkah ke depan dengan hati hidup yang beres, yang berdamai dengan masa lalu. Engkau mungkin pernah gagal, sekarang bangkitlah di dalam Tuhan. Bereskan itu, lihat maknanya karena Allah ingin untuk kita maju kembali. Engkau mungkin pernah melakukan suatu kesalahan besar. Bereskan. Dan Allah ingin untuk kita kembali bangkit. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan bagaimana kehendak-Mu adalah kami menjadi berkat, dan untuk itu
kami perlu untuk beres di dalam hidup kami. Berdamai dengan masa lalu, sekelam apapun masa lalu kami. Baik itu memalukan, baik itu menyedihkan, baik itu merupakan satu hal yang bagi kami merupakan kegagalan-kegagalan. Tuhan, jangan biarkan kami lari, tetapi mampukan kami untuk berani menghadapinya. Karena kami tahu itu yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin terjadi, konflik yang ada, ataupun hal-hal yang mungkin oleh karena kesalahan dan kegagalan kami membuat banyak masalah terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk berinisiatif, memulai lebih dahulu dalam menyelesaikan. Bukan hanya menanti orang lain. Dan tolong kami, ingatkan kami, kalau kami masih terus memiliki satu godaan untuk menunggu orang lain. Tolong kami untuk kami boleh berinisiatif. Dan biarlah itu semua kami lakukan dalam satu sikap hati kami. Yang menyertakan Tuhan, yang hadir dalam hidup kami. Bukan lagi memakai apa yang menjadi keinginan, kekuatan, kemampuan kami. Tetapi sungguh dalam penyerahan kami dan ketaatan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan kebenaran firman yang Tuhan selalu nyatakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami memampukan kami menjadi murid-murid-Mu yang terus belajar memiliki hati dan hidup yang makin menyerupai Kristus, yang hadir untuk diri kami, yang hadir untuk menjadi berkat, yang hadir untuk memampukan kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan visi dan misi gereja kita, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Visi misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah hari ini. Walaupun kami masih ibadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah Roh Kudus yang akan terus memimpin kami untuk boleh semakin mengenal Engkau, memahami kebenaran firman-Mu dan mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan meletakkan setiap kami jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari demi hari Tuhan. Termasuk kondisi kesehatan karena wabah yang menimpa bangsa kami saat ini. Juga Tuhan kondisi ekonomi, pergumulan-pergumulan lain tentang keluarga dan masalah-masalah di tempat kerja saat ini. Kami berdoa Tuhan berikan kami hikmat
Dan kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan melewati hidup hari demi hari, agar di masa-masa yang sulit ini kami boleh tetap belajar setia dan belajar memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah setiap kami jemaat-Mu, kiranya kasih dan kemurahan-Mu boleh berlimpah dalam kehidupan kami, agar kami pun Tuhan boleh mempermuliakan Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mulai minggu depan kami akan ibadah secara live streaming di jam 9.30. Hamba Tuhan dan majelis akan ibadah di tempat ini. Tuhan berkatilah agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik, bahkan mempermuliakan nama-Mu. Rencana awal Oktober ada ibadah komunal. Kami terus meletakkannya dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Engkau Tuhan yang memberkati, agar Engkau Tuhan yang berkarya, sehingga ibadah komunal ini yang akan kamu mulai nanti pada bulan Oktober boleh benar-benar membawa setiap kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan memimpin, mengasihi dan menjaga kami. Sehingga Tuhan wabah ini tidak akan mengganggu, tidak akan menimpa setiap kami melalui ibadah-ibadah ini. Dan berikan kami hikmat setiap jemaat-Mu agar kami boleh tetap belajar untuk menjaga prokes, sehingga kami juga boleh menghormati pemerintah yang sah yang telah memberikan aturan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa meletakkan dalam tangan-Mu beberapa jemaat-Mu yang akan rencana mengikuti baptisan kudus. Kami berdoa untuk Saudara Santo, kami berdoa untuk Saudara Marco, Saudara Melvin dan Saudara Aldo. Tuhan berkatilah mereka, persiapkan mereka, agar mereka juga boleh benar-benar komitmen menjadi orang percaya yang mengikut Engkau Yesus seumur hidup mereka. Maka berkatilah rencana ibadah baptisan kudus ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah. Tuhan terus beri hikmat kepada para pemimpin negara ini di dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Bahkan berikan hikmat kepada seluruh masyarakat agar boleh mendukung pemerintah lewat menjaga diri, tetap mengikuti aturan yang ada, sehingga satu dengan yang lain boleh saling mengasihi dan boleh saling menjaga diri. Terima kasih Bapa, akhirnya kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan yang menguduskan dan memberkati setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.